Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Poppy Channel. Don't forget to like, subscribe, and comment this channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel ini ya. Today we are going to learn about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang text recount. What is recount text? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau. The events could be happy events and unhappy events. Peristiwa yang terjadi bisa berupa peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. For example, contohnya, happy events, peristiwa yang menyenangkan, going to the zoo, pergi ke kebun binatang, camping, berkemah, and then going to the beach, dan pergi ke pantai. Unhappy events, peristiwa yang tidak menyenangkan, for example, contohnya, when you were a child, ketika kalian masih kecil, you had fall down from a bicycle, kalian jatuh dari sepeda. The purpose of recount text is to inform or to entertain the readers. Jadi, tujuan dari teks recount adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai suatu kejadian atau untuk menghibur pembaca. There are 4 types of recount text. Ada 4 jenis text recount. The first one is personal recount, factual recount, biographical recount, and then the last one is imaginative recount. Yang pertama yaitu personal recount, yang kedua factual recount, ketiga biographical recount, dan yang terakhir adalah imaginative recount. Personal recount is a recount text that tells about the writer's experience. Jadi, personal recount adalah teks recount yang menceritakan pengalaman pribadi penulis, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, seperti pergi ke kebun binatang, pergi ke bioskop, berkemah, ataupun terjatuh dari sepeda. Factual recount is a recount text that presents a report of events actually occurred. Jadi, factual recount adalah teks recount yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya, kecelakaan kereta api ataupun pengeboman gedung WTC. Biographical recount is a recount text that tells someone's life story. Jadi, biographical recount yaitu teks recount yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Misalkan, kita menceritakan tentang kisah hidup para pahlawan seperti Ki Hajar Dewantara ataupun Raden Ajeng Kartini. Imaginative recount is a recount text that presents an imaginative story based on events that have occurred. Jadi, teks imaginative recount yaitu teks yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalkan, kalian bermimpi, lalu kalian menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain, itu adalah teks imajinatif. Now let's discuss the generic structure of recount text. Sekarang kita bahas struktur teksnya. Recount text consists of orientation, events, and then reorientation. Recount text terdiri dari 3, yaitu ada orientasi, events, dan reorientasi. What is orientation? Orientation is an introduction of information about who, where, and when the event occurred. Jadi, di sini kita mengenalkan siapa tokohnya, di mana peristiwanya terjadi, dan kapan terjadinya. Selanjutnya adalah the events. Events are the series of events in the story. Events ini kita menuliskan tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dari awal sampai akhir. Reorientation usually contains the impression of the events experienced.
Biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Next, the language features of recount text. Sekarang kita bahas language features-nya ya. Recount text biasanya usually uses past tense. Biasanya menggunakan past tense. Berarti kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua ataupun to be past, yaitu was dan were. For example, my family and I went to Pangandaran Beach last year. We swam in the beach. We were very heavy. Ini semua menggunakan verb 2 dan menggunakan to be past. Selanjutnya, language features dari recount text adalah adverb of time. Biasanya menggunakan kata keterangan waktu seperti last year, tahun lalu, yesterday, kemarin, last night, tadi malam, ataupun 3 days ago, 3 hari yang lalu. Selain itu, biasanya juga menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang merupakan tindakan. For example, played, bermain, worked, bekerja, bought, membeli. Dan yang terakhir, menggunakan conjunction, seperti kata penghubung seperti after that, next, and that. Last but not least, this is the example of recount text. The title is My Family's Holiday. Ini adalah contoh teks recount yang berjudul Liburan Keluargaku. Tulisan yang berwarna biru, this is the orientation. Ini adalah orientasi. Here, describe about who, when, and where. Di sini dijelaskan tentang siapa, di mana, dan kapan. Siapa, yaitu my family and I. When, kapan, yaitu last year, tahun lalu. On Friday to Sunday, dari hari Jumat sampai hari Minggu. Lalu, where, di mana? To the beach, di pantai. Nah, setelah membuat orientation, lalu kita menulis atau membuat atau menceritakan tentang the events, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalkan di sini dimulai dengan we went there by car. Kami pergi ke sana menggunakan mobil. In my journey, I saw many building all the way. Sepanjang jalan, saya melihat banyak bangunan. Dan sebagainya sampai yang terakhir, so we packed our things and went back to the hotel. Lalu kami mengemas barang-barang kami dan kembali ke hotel. Itu adalah the events, peristiwa-peristiwa yang terjadinya. Tulisan yang berwarna merah, this is the reorientation. Ini adalah kesan terhadap kejadian yang terjadi. Di sini penulis mengatakan we were tired, kami lelah, but we were very happy. Tapi kami sangat senang. So everyone, this is the end of our meeting. So see you next time. Hopefully you enjoy your time. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.